Saat tiba nafas di ujung helai. Rian, kenapa sampai sekarang belum kamu transfer juga keuntungan perusahaan yang kamu janjikan buat saya? Tenang Bu Indri. Bu Indri jangan emosi. Gimana saya nggak emosi? Yang saya dengar sekarang, perusahaan kamu banyak mendapat proyek. Tapi kamu tidak pernah laporkan ke saya. Dan kamu juga tidak membagi keuntungan itu sesuai dengan perjanjian. Kalau kamu tidak mau membagi keuntungan itu, saya minta kamu kembalikan modal yang pernah saya pinjamkan ke kamu. Kapan Ibu Indri memberikan modal ke saya? Ibu Indri kan memberikan bantuan dengan ikhlas. Di surat perjanjian tertulis kok. Kamu jangan macam-macam ya, Rian. Jelas-jelas saya sendiri yang membuat surat perjanjian itu. Dan di situ tertulis kalau saya meminjamkan modal untuk perusahaan kamu. Ini surat perjanjian kita. Silahkan Ibu lihat. Apa ada kalimat meminjamkan di situ? Permisi Bu, ini laporan kegiatan perusahaan properti Pak Rian dan nama-nama kliennya Bu. Saya juga baru mendapatkan info dari teman saya yang bekerja di perusahaan Ibu Indri. Ternyata Ibu Indri itu adalah orang yang memberikan modal di perusahaan Bapak Rian Bu. Tapi Ibu Indri adalah orang yang ingin menghancurkan perusahaan Bapak Rian. Karena Bapak Rian dulu pernah menipu Ibu Indri sebelumnya. Bu Indri? Iya, Bu. Dia pengusaha properti juga? Dan penanam modal juga, Bu. Sepertinya saya nggak asing dengan nama itu. Saya ada fotonya, Bu. Kebetulan tadi teman saya mengirimkannya kepada saya, Bu. Ini fotonya. Ini kan Tante Indri, teman Papa. Dia dulu sering datang ke rumah. Aku akan datang menemui Tante Indri. Kalau dia mau menghancurkan perusahaan Rian, dia pasti mau mendukung rencanaku. Ya, masuk. Selamat siang Bu Indri. Saya Ana yang tadi telepon untuk janji ketemu dengan Ibu. Utari? Tante masih kenal sama aku? Tentu saja Tante mengenali kamu. Tante kenal kamu dari kamu masih kecil. Dan wajah kamu tuh gak asing buat Tante. Walaupun kita jarang ketemu. Utari seneng banget bisa ketemu sama Tante lagi. Tante juga senang melihat kamu masih hidup. Kemana saja kamu selama ini? Rian bilang kamu tewas tenggelam. Dan mayat kamu tidak bisa ditemukan lagi. Rian bilang seperti itu ke Tante. Kapan Tante ketemu sama Rian? Rian bilang gak ke Tante kalau dia sengaja membuat aku jatuh dari jembatan. Apa? Jadi Rian mau membunuh kamu? Seharusnya Tante lebih peka terhadap dia. Ternyata dia itu laki-laki licik. Dan Tante juga udah tertipu oleh dia dan istrinya yang baru. Istrinya sekarang itu sahabat aku, Tante. Aku benci sama mereka berdua karena mereka sudah mengkhianati dan merebut semua hartaku. Kita laporkan saja Rian ke polisi. Biar kamu bisa mengambil lagi hartanya. Aku ingin membuat hidup Rian hancur dulu, Tante. Baru setelah itu aku akan menceploskan dia ke dalam penjara. Makanya aku kesini. Aku meminta tolong sama Tante. Aku mau membuat perusahaannya Rian hancur.
Tante pasti akan bantu kamu. Karena Tante juga ingin perusahaannya Rian hancur. Apa? Kenapa mereka mau mengundurkan diri? Para klien merasa harga yang Bapak tawarkan terlalu tinggi, Pak. Sehingga mereka memilih perusahaan lain untuk menjalankan proyek mereka. Pasti ini semua ulah Bu Indri. Dia pasti dendam sama saya dan mau menghancurkan perusahaanku. Ini semua data-data proyek yang dikerjakan Rian. Terima kasih Tante. Aku sudah mengambil alih semua klien perusahaannya Rian. Bagus. Tante akan berikan kamu bantuan modal berapapun. Yang penting Tante bisa melihat perusahaan Rian hancur. Wah, akhirnya saya bisa bertemu dengan Bu Indri, pengusaha sukses yang sangat terkenal dermawan. Pak Angga bisa aja. Oh ya Bu Indri, saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Indri sudah bantu perusahaan saya mendatangkan banyak sekali klien. Dan Utari sudah sering banyak menceritakan tentang Ibu Indri. Pak Angga nggak perlu sungkan. Saya dan Utari mempunyai tujuan yang sama. Ingin memberikan ganjaran kepada Rian. Dan ingin mengembalikan perusahaan Tari yang sudah dikuasai Rian sekarang. Benar kan Tari? Benar Tante. Oke, kalau begitu saya pamit. Kalau kalian butuh bantuan apapun, kalian boleh hubungi saya. Terima kasih Tante. Tari, saran saya mendingan kamu hentikan rencana kamu untuk hancurin perusahaannya Rian. Lebih baik kamu samperin dia supaya dia tahu kamu masih hidup. Sehingga kamu bisa dapetin semua harta dan aset kamu. Atau yang kedua, kamu bisa tempuh jalur hukum. Enggak. Aku nggak akan pernah puas sebelum melihat Rian menjadi hancur. Karena Rian sudah sangat menyakiti aku. Bu Indri, Mau apa kamu, Pari? Bu Indri, saya tahu Bu Indri marah sama saya. Tapi tidak sepantasnya Bu Indri mengambil semua klien saya. Apa maksud kamu? Saya tidak pernah mengambil klien-klien kamu. Karena saya tidak selicik kamu. Mungkin klien kamu beralih ke PT Karisma. Milik seorang pengusaha properti muda bernama Angga. Karena di situ ada seorang manajer pemasaran yang sangat handal. Oh ya? Saya baru dengar perusahaan itu. Perusahaan itu menjadi maju sejak ada Ana. Dan Ana itu adalah seorang manajer pemasaran yang sangat pintar dan menarik semua perhatian. Jadi, kalau perusahaan kamu mau maju, ya kamu cari saja pegawai seperti Ana. Buat apa saya cari orang baru? Kalau memang si Ana itu hebat, lebih baik saya rebut dia dari perusahaan si Angga itu. Selain perusahaan saya jadi maju, saya juga nggak punya saingan lagi kan? Dasar licik. Terpancing juga kamu dengan tawaranku. Oh iya Bu Indri, Bu Indri kenal sama si Ana itu. Kalau Bu Indri bisa mempertemukan saya dengan dia, saya akan membayar semua modal yang Bu Indri pernah pinjamkan ke saya. Saya janji. Memangnya kamu sanggup membayar dia? Untuk mendapatkan orang sehebat dia, saya akan melakukan apapun.